Lihat ini ya, salah satu fokus dari Selendra Capital adalah untuk menggait segmen milenial. Nah ini Anda melihat seperti apa potensinya sebenarnya ke depan dan kalau dari sisi minat, seperti apa sih para milenial ini melihat investasi nih Pak Gama? Oh, terima kasih Mbak Maria. Kita melihat milenial, mereka yang berumur 25-an sampai 35-an, mereka ini adalah orang-orang yang menurut kami yang tidak gaptek. Mereka senang dengan, mereka sangat mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, mereka-mereka ini sekarang ada di era digital ini. Mereka ini menurut kami akan menjadi influencer buat generasi-generasi sebelumnya. Sehingga mereka memberikan sentimen yang positif ke depannya. Terus ditambah lagi, mungkin kita semua tahu bahwa demografi penduduk Indonesia itu 60%-nya ada di usia produktif. Nah, tapi di sisi yang lain, kita melihat, kalau kita melihat data dari 275 juta penduduk Indonesia, itu yang menjadi nasabah reksadana baru 2,4 jutaan. Sehingga kita melihat ada lag, kita butuh literasi dan edukasi yang lebih banyak, yang lebih intensif, yang lebih menyeluruh, yang bisa mencapai mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Sementara minat investasi mereka, dari pengalaman kami sering melakukan literasi di kampus-kampus. Kita juga literasi juga dengan fintech, seperti contohnya salah satunya adalah dengan Tokopedia. Menurut kami exposure profile risiko mereka adalah dari growth to aggressive, sehingga menurut kami literasi dan edukasi adalah sangat penting. Kalau dilihat kenapa masih banyak yang belum mau untuk memulai ini investasi, sebenarnya apa yang membuat mereka enggan sebenarnya? Apakah hanya semata-mata literasi saja begitu ya? Atau apa nih? Karena kan biasanya kalau milenial nih agak unik sebenarnya cara berpikirnya ya terhadap bagaimana mereka mengatur keuangan mereka nih Pak Gama. Yang Anda lihat seperti apa? Ya, benar-benar. Menurut kami kembali lagi seperti jawaban saya yang tadi di awal, Mbak, emang literasinya masih kurang, sangat kurang malah menurut saya. Ditambah lagi kami melihat pemerataan teknologi belum merata di Indonesia. Kalau kita boleh lihat ya, terutama untuk contohnya Indonesia bagian timur, itu pemerataan teknologinya masih tertinggal. Jadi mungkin dua hal itulah menurut kita kenapa milenial masih belum komplit berkembang di Indonesia. Dari sisi Selendra sendiri seperti apa strateginya Pak untuk masuk ke dalam pasar milenial ini begitu ya, dari based on literasi dan juga teknologi yang mungkin belum merata. Milenial kan nggak cuma berpusat di ibu kota saja begitu ya, tapi ada beberapa kota-kota yang memang milenialnya juga cukup besar begitu ya. Ini seperti apa nih Pak? Ya, kita sangat serius karena kita melihat potensi mereka sangat besar, sehingga kita sekarang dalam proses, dalam tahap development untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis apps dan web, yang tujuannya adalah untuk mempermudah siapapun untuk berinvestasi di reksadana. Dan itu juga nanti akan ditambahkan dengan literasi, silabus yang merupakan part of customer journey kita. Kemudian kita juga menyiapkan, kita akan fokus untuk menyiapkan produk-produk yang sesuai dengan customer need, customer centricity. Jadi itu adalah hal-hal yang kita akan siapkan untuk menghadapi segmen milenial ini. Kemudian mungkin kita juga melihat bahwa fenomena mereka, jadi kita tetap literasi adalah nomor satu. Jadi kita harus memberikan informasi, literasi, edukasi yang mumpuni ke mereka,
sehingga mereka masing-masing dari mereka tahu persis tujuan investasi mereka apa. Terus mereka harus tahu juga time horizon-nya, bahwa investasi itu tidak bisa dipaksakan, harus sesuai dengan cash flow. Dan mereka juga tahu juga bahwa investasi itu menurut kami butuh aset alokasi. Jadi jangan menempatkan satu investasi di satu keranjang yang sama seperti itu. Oke, ini sangat menarik ya. Kalau sampai saat ini timeline-nya seperti apa Pak untuk apps dan juga web yang sedang disiapkan oleh Sailendra ini, dan kira-kira kapan nanti ini akan benar-benar bisa langsung digunakan nih oleh teman-teman milenial nih Pak? Wah, mungkin bukan alasan ya. Mungkin dengan kondisi seperti sekarang emang target kami yang tadinya harusnya akhir tahun mungkin agak sedikit delay, Mbak. Mudah-mudahan di first quarter tahun depan semua akan siap dan tersedia untuk kita semua. Kalau saat ini Pak, nasabah begitu yang mungkin nasabah milenial begitu yang terekam atau mungkin terdata di Sailendra sendiri seperti apa nih Pak sejauh ini dari total keseluruhan nasabah? Apakah sudah cukup ada dominasi atau ada peningkatan sebenarnya begitu ya? Artinya adalah minatnya sebenarnya ada begitu, tinggal nanti disesuaikan dengan apps dan lain-lainnya yang cukup bisa memudahkan untuk investasi, atau seperti apa nih Pak sejauh ini Pak? Oh, sejauh ini emang kita Sailendra sendiri sebenarnya sampai saat ini emang nasabah retail utamanya masih di high net worth. Cuman kita melihat pertumbuhan nasabah milenial sangat signifikan. Kita sekarang kan kerjasama juga dengan Apert Bank, Apert Fintech, dan Apert Sekuritas. Salah satu, mungkin sebagai contoh ya Mbak ya, salah satu Apert Fintech kita, Bareksa, yang bekerja sama dengan Tokopedia, di mana kita merupakan MI pertama yang kerjasama dengan Bareksa dan Tokopedia. Pertumbuhan nasabahnya luar biasa. Sejak 2017, sekarang nasabah kami di mereka hampir 180.000 orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data kami, 50%-nya adalah milenial. Sehingga kita yakin sekali bahwa ini adalah prospek potensi pasar yang sangat besar, sesuai lagi dengan mereka sendiri yang emang senang teknologi, tidak gaptek teknologi. Jadi semua menurut kami saling mendukung. On top of that, emang kita kembali lagi literasi adalah nomor satu. Betul, literasi adalah nomor satu begitu ya, dan ternyata apresiasi para milenial. Semua mengerti resiko ya. Oke, nanti kita detailkan lagi ya Pak Gamaya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.